pengharapan dalam kehidupan kita. Karena bersama Dia, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kita mendapatkan damai sejahtera yang pada Tuhan. Karena apa yang kita miliki berasal daripada Dia. Segala apa yang baik dalam kehidupan kita semuanya berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, tetap kita berharap dan bersandar kepada Dia. Lewat pujian dan penyembahan kita boleh menaikkan setiap syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya.
mengucap syukur pagi ini Tuhan, karena Tuhan telah memelihara kami. Saat ini kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu. Kau melayakkan kami datang kepadamu ya Tuhan. Siapakah kami? Kami adalah orang-orang yang penuh kelemahan, tetapi Tuhan tidak memandang kami sebagai makhluk yang tidak berguna. Terima kasih Kau memandang kami begitu berharga ya Tuhan. Kau boleh mengucap syukur dari hati yang terdalam kami ya Tuhan. Kau telah menjadikan kami makhluk yang sungguh begitu berharga dan Kau akan menyempurnakan kami. Kami begitu indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Kami bersyukur karena pagi ini kami boleh mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak-Mu. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan untuk menerangi segala jalan kami. Lengkapilah hamba-Mu dengan hikmat-Mu, dengan pengurapan-Mu. Dan lengkapilah seluruh jemaat-Mu Tuhan dengan urapan yang sama. Dengan hikmat yang sama. Sehingga kami boleh menangkap firman Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama melakukan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Pagi ini saya beri judul firman Tuhan ini doa dan masalah. Ya, ini pasti mengena relevan untuk semua yang hadir pagi ini. Itu sebabnya saya tidak perlu bertanya apakah semua punya masalah? Sudah pasti, ya jawabnya iya. Kenapa? Karena masalah itu atau kesulitan itu menjadi bagian. Ya, menjadi bagian dari semua orang, apakah itu masalah keluarga ya, yang sudah pasti ada gitu ya. Atau masalah hubungan dalam pekerjaan, hubungan masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah emosi, dan masih banyak lagi masalah yang lain yang kita semua alami itu. Bahkan sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mengatakan itu. Dengan susah payah kita akan hidup dalam dunia ini. Termasuk orang Kristen akan alami. Tapi sebagai orang Kristen kita harus tahu bagaimana caranya menghadapi masalah itu secara Kristiani, gitu. Secara Kristen bagaimana kita hadapi, dan salah satunya adalah berdoa. Ya, ini selalu menjadi penekanan bagi kita. Bagaimana kita menghadapi masalah, yaitu dengan berdoa. Ada lirik lagu. Ya, lagu ini diilhami dari Yakobus 5 ayat 15 sampai 18. Doa orang benar, itu refrennya. Lalu diakhiri dengan kata-kata doa mengubah segala sesuatu. Lalu ada foto, ada quote gitu ya. Prayer change things. Ini sejak dulu sudah ada gitu ya. Saya ingat ada di rumah dulu di tempat ini ada apa ya, hiasan dinding itu ada gambar tangan, itu tulisannya ini, doa mengubah segala sesuatu. Benarkah doa itu mengubah segala sesuatu? Jawabnya iya dan tidak. Ya, iya dan tidak. Iya. Kenapa? Ya, karena doa itu berarti menggerakkan tangan Tuhan. Ya, menggerakkan tangan Tuhan, memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu, menolong kita, bekerja untuk menyatakan kuasanya. Ya, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, sehingga kita harus mengamini bahwa doa itu memang
bisa mengubah segala sesuatu. Kita tidak memungkiri kata-kata ini. Karena tangan Tuhan itu tangan Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan begitu banyak contoh dalam Alkitab bagaimana masalah itu selesai karena doa. Ya, banyak contohnya. Saya akan nanti memberikan beberapa contoh. Ya. Tapi jawaban tadi ada iya dan tidak. Kenapa tidak? Ya karena kadang-kadang Tuhan itu punya kehendak yang lain. Ya, sehingga Dia tidak menuruti doa kita. Kita berdoa, tidak berubah masalahnya. Sakitnya tetap sakit, terus tidak pernah berubah. Masalahnya yang hadir juga tidak pernah, yang kekurangan juga tetap kekurangan terus menerus. Dan itu banyak contohnya dalam Alkitab. Doa tidak menyelesaikan masalahnya. Jadi doa itu sesungguhnya tidak berubah semua atau tidak merubah segala sesuatu. Tepatnya doa itu bisa merubah segala sesuatu. Seharusnya nyanyian itu diberi kata bisa di situ. Yang doa bisa merubah segala sesuatu. Kenapa? Karena jawaban Tuhan atas doa kita itu bisa iya, bisa tunggu, dan tidak. Jadi Tuhan itu tidak bisa kita dikte. Ya, Tuhan itu tidak bisa kita kendalikan dengan doa kita. Jadi doa itu tidak selalu merubah segala sesuatu. Tapi doa bisa merubah segala sesuatu karena Tuhan bisa bilang iya, bisa bilang tidak, bisa bilang tunggu. Nah, doa menyelesaikan masalah. Ya, kita percaya itu. Kenapa ada janji? Ya, dalam Matius pasal 21 dan ayat 22 dikatakan di situ, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, ini ayat seringkali menjadi pegangan ya bagi kita berdoa. Ya, saya percaya Tuhan, ini janji-Mu. Ya, karena kalau kita berdoa dengan penuh kepercayaan, Tuhan janji kamu akan menerimanya. Ini ayat ini di atasnya ayat 21 itu Tuhan memberikan perumpamaan. Ya, kok kamu percaya bahwa pohon ara ini akan gunung ini akan berpindah, dia akan pindah. Ini kuasa doa yang luar biasa. Artinya doa itu bisa menyelesaikan masalah. Ya, karena tadi saya mengatakan bahwa jawaban doa itu bisa iya. Ya, iya. Artinya doa itu segera dijawab. Banyak contoh di situ. Salah satu contohnya adalah Elia. Ya, Elia itu dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dikatakan begitu. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ini contoh doa yang langsung dijawab. Ya, Elia itu sama seperti kita, manusia yang biasa, yang bisa takut, ya bahkan pernah minta mati ini Elia. Ya ketika dia merasa jiwanya terancam, dia bisa minta mati. Sama seperti kita, mungkin lebih lemah dari kita. Ya kita mungkin tidak pernah minta mati, tapi Elia pernah. Jadi dia adalah manusia, tapi ketika dia berdoa bersungguh-sungguh, doanya langsung dijawab. Ketika
Dia berdoa supaya hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Benar-benar hujan tidak turun. Lalu dia berdoa pula, hujan turun, hujan turun. Ini contoh dari Elia, belum lagi Elisa. Ya, Elisa itu ketika kota Dotan itu dikepung, dia bisa melihat gitu. Dia bisa melihat ada malaikat yang berpasukan mengelilingi kota itu. Dia merasa aman gitu. Ketika Raja Aram menyerang mau membunuh dia aman, dia tenang. Kenapa? Dia bisa melihat ada malaikat di situ yang memagari kota ini. Tetapi bujangnya takut. Nah, celaka kita katanya. Lalu Elisa berdoa, Tuhan buka matanya supaya bisa melihat. Tuhan langsung jawab, ini bujangnya itu mulai melihat. Ternyata ada malaikat berpasukan mengelilingi kota itu. Tinggal hati yang tenang. Belum lagi Hizkia. Hizkia ketika ketika raja ini sakit dan Nabi Yesaya mengatakan kamu akan mati. Hizkia lalu menangis dan berdoa, minta sembuh. Tuhan jawab langsung. Ya, tidak nunggu besok. Hari ini Yesaya begitu pergi, belum meninggalkan istana, masih di pelataran istana. Tuhan suruh balik. Bilang ke Yesaya, kepada Hizkia, kamu akan diperpanjang umurmu 15 tahun. Langsung dijawab. Itu contoh di perjanjian lama, belum di perjanjian baru yang begitu banyak contohnya. Wah, doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Namun kadang-kadang jawabannya itu iya, tapi harus tunggu. Jawabannya iya, tapi harus tunggu. Nah, contohnya Imam Zakaria dan Elizabeth. Ini sejak muda mereka sudah berdoa pasti untuk punya anak. Dari mana kita tahu? Karena ada satu pernyataan malaikat yang datang itu mengatakan doamu sudah didengar. Ini ketika dia sudah tua banget, gitu ya. Sudah tua yang tidak mungkin lagi memiliki keturunan karena sudah menopause, nggak mungkin punya keturunan, nggak mungkin hamil. Ini istri dari Imam Zakaria ini. Tapi Tuhan mengatakan doamu sudah didengar, berarti dia sudah berdoa sejak muda. Tapi ternyata Tuhan jawab. Jawabnya kapan? Apa jawabnya? Tunggu. Tunggu ketika mereka sudah tua barulah dijawab. Termasuk Abraham dan Ibu Sarah juga. Ini kedua orang ini, Abraham dan Sarah ini harus menunggu 25 tahun lebih. Ada bapak ibu yang berdoa 25 tahun lebih baru jawab, tentu gak ada. Setahun aja dari jawab sudah kita putus asa gitu. Ini orang 25 tahun lebih. Kenapa saya bilang lebih? Karena janjinya Tuhan itu kepada Abraham itu ketika dia berumur 75 tahun kalau ada. Dijanjikan baru umur 100 baru punya anak. Apakah dia berdoa sejak umur 75 tahun? Pasti tidak. Mungkin sudah umur ketika baru menikah mereka sudah berdoa gitu. Jadi 25 tahun lebih baru dijawab. Jadi Tuhan tidak segera menjawab doa mereka. Kenapa? Karena Tuhan punya sesuatu yang berbeda gitu. Tuhan punya rencana yang khusus kepada doa kita. Itu sebabnya mengapa dia harus mengatakan tunggu. Tunggu. Kenapa? Karena dia punya rencana yang lebih besar dan dia juga mau mengajar kita supaya kita itu bersabar menunggu. Jangan pilih jalan sendiri. Kita bisa belajar dari Abraham ini ya. Ketika doanya lama dari tunggu, apa yang mereka buat? Si Sarah ini usul, aku ini sudah tua, tidak mungkin doa kita dijawab.
janji Tuhan itu yang sudah kita terima tidak mungkin digenapi. Ini ada Hagar, ambil ini hambaku ini. Ya biasanya tradisi Yahudi itu seorang wanita yang menikah itu diberi hadiah seorang budak ya oleh keluarganya untuk menemani nyonyanya ini dalam membentuk keluarga yang baru. Dia diberikan hadiah ini. Ini ambil. Abraham nurut, ambil. Punya anak namanya Ismail, tapi Tuhan bilang bukan itu. Ya bukan Ismail ini. Akhirnya jadi masalah sampai sekarang. Ya walaupun sekarang sudah mulai terjadi perdamaian antara keturunan Ismail dan Ishak ini. Tapi itu sudah jadi masalah. Jadi belajarlah dari Abraham dan Ishak, kalau berdoa jangan pilih jalan sendiri. Ya, kita percaya bahwa doa yang tertunda itu ada maksud Tuhan yang terbaik. Jadi sekali lagi doa kita bisa menyelesaikan masalah, ya. Tetapi tidak semua masalah diubah. Tidak semua masalah kita selesai. Karena doa itu tidak menyelesaikan semua masalah. Lalu pertanyaannya, kalau doa tidak menyelesaikan masalah, bagaimana dengan janji Tuhan tadi yang sudah baca tadi? Apa saja yang kamu minta? Bayangkan, apa saja. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bagaimana dengan janji ini? Apakah janji ini sesuatu yang bohong misalnya? Kan harusnya Tuhan menepati gitu. Tapi Tuhan itu punya kedaulatan sendiri. Dia tidak harus menjawab doa itu dengan iya. Dia punya kedaulatan untuk menjawab iya atau tidak. Ya ini hebatnya Tuhan. Kenapa? Dia tidak bisa didikte. Dia berdaulat gitu. Dia terpisah dari semua makhluknya. Dia punya kemauan sendiri. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Dan dia tidak pernah merasa tidak pernah terusik dengan tuntutan manusia. Kadang-kadang ada orang berdoa begini, kami klaim. Ya klaim itu menuntut. Kami klaim janjimu dalam Matius 21 ayat 22. Ya bahwa semua apa yang kami minta pasti terjadi. Tuhan tidak pernah terusik. Ya, sekalipun dia sudah berjanji. Lalu dia, aduh ya aku sudah kado janji. Jadi kan kita gitu ya. Kita kan kadang sudah janji biasanya kita kepingin menepati. Kalau enggak takut dicap pendusta. Tuhan tidak pernah takut seperti itu. Ya dia tidak pernah takut dicap sebagai pendusta. Itu sebabnya dia sangat berdaulat untuk menjawab doa kita itu iya atau tidak. Jadi jangan pernah memaksa Tuhan lalu mengatakan Tuhan itu tidak bertanggung jawab. Dia sudah janji kok tidak ditepati. Sekali lagi Tuhan itu berdaulat atas semuanya. Dia tidak bisa didikte oleh apapun. Ya, sekalipun seluruh dunia ini mengatakan oh dia sudah janji kok sekarang harus ditepati. Nah, dia tidak pernah tergugah oleh apapun juga. Kalau dia mau berbelas kasihan, dia akan berbelas kasihan. Ya kalau tidak, ya tidak. Itu Tuhan. Ya apakah Tuhan itu keras kepala? Kita tidak boleh mengatakan Tuhan itu keras kepala. Tapi dia adalah Tuhan yang berdaulat. Amin. Amin. Ya, kita tidak usah main klaim sama Tuhan gitu. Ya boleh aja, tapi Tuhan tidak pernah terganggu dengan klaim kita atas janjinya. Itu yang pertama, ya bahwa doa itu tidak menyelesaikan masalah karena Tuhan itu punya kedaulatan tersendiri. Yang kedua adalah Tuhan itu menjawab dengan tidak bila tidak sesuai dengan rencananya.
Ya Tuhan akan jawab tidak. Kalau semua yang kita minta itu tidak sesuai dengan rencananya. Ini bukan doa yang jahat gitu ya. Ada doa yang jahat gitu, misalnya Tuhan, saya ingin supaya orang-orang yang menjahati saya itu dibalas sama Tuhan. Ya, kita terinspirasi dengan Mazmur kutukan. Ya, ada Mazmur kutukan kan, itu Mazmur yang mengutuk orang-orang yang jahat. Ya, biarlah keturunannya menjadi orang yang miskin misalnya. Itu doa yang jahat gitu ya. Tapi ada doa yang baik. Ya, doa yang baik misalnya, Tuhan, saya minta supaya orang itu sembuh dari sakitnya, itu kan baik. Tapi kok malah mati ya? Oh, itu sering terjadi gitu. Sering terjadi sampai ada hamba Tuhan itu dia merasa bersalah gitu ya. Dia curhat sama saya. Saya ini kok rasanya enggak dipakai Tuhan untuk mendoakan orang sakit ya. Kok orang yang sakit tuh saya doakan kok mati. Sering begitu katanya. Oh, didoakan malah mati. Sampai istri saya tuh bilang gini, rupanya kamu itu menjadi pendeta pencabut nyawa katanya. Orangnya sudah pindah. Dulu pelayan di daerah sini sudah pindah. Saya bilang ya enggak gitulah. Masa ada pendeta yang dipakai Tuhan untuk mencabut nyawa? Karena Tuhan tuh punya kedaulatan untuk menjawab. Ya, kita kan tidak bisa memaksa Tuhan gitu. Ya, kita mungkin punya doa yang baik gitu. Tapi tidak semua yang baik itu selalu sejalan dengan kehendak Tuhan. Tidak semua yang baik itu sama dengan apa yang Tuhan mau gitu. Nah, misalnya kita berdoa untuk kesembuhan orang gitu. Tapi Tuhan tuh punya rencana sendiri kepada orang itu. Ya, misalnya dibiarin sakit terus supaya orang itu terus berharap kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak dengar, ya dibiarin sakit gitu supaya dia terus mengandalkan Tuhan, atau Tuhan mau supaya orang itu berubah dengan apa yang dia alami itu, dia berubah karakternya. Ya Tuhan biarin. Lalu kita akan berdoa yang baik kok tidak didengar sama Tuhan. Tidak semua yang baik itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, contoh dalam Alkitab bagaimana doa tidak selalu dijawab iya karena tidak sejalan dengan kehendak Tuhan gitu. Tuhan jawab tidak karena itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, yaitu Yesus yang berdoa di Getsemani. Nah, dalam Injil Lukas 22 ayat 44 itu dikatakan di situ dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai peluhnya itu menetes seperti darah katanya. Pernah Bapak Ibu berdoa dan menetes seperti darah? Saya bayangkan waktu saya bayangkan ini, gimana ya? Yesus itu kok berdoa sampai peluhnya itu menetes seperti darah. Saking sungguh-sungguhnya, saking sedihnya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai peluhnya itu merah. Mungkin ada pembuluh darah yang pecah gitu ya. Lalu ini kan sungguh-sungguh pergumulan yang dahsyat gitu. Harusnya didengar dong. Ya karena doa sungguh-sungguh. Tapi apa jawab Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena permintaannya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Bapa. Karena Bapa ingin supaya Yesus itu meminum cawan penderitaan itu untuk penebusan. Jadi dia tidak didengar doanya. Tidak dijawab seperti apa yang dia minta. Dia harus melakukan itu semua. Sekalipun berdoanya itu dengan sungguh-sungguh, bahkan semalam suntuk dia berdoa. Ya semalam suntuk atau paling tidak setengah malam dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi jawabannya tidak. Karena tidak sesuai dengan apa yang Bapa inginkan. Paulus misalnya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 8 itu. Dia berdoa 3 kali. Untuk duri dalam daging.
Doa 3 kali ini bukan doa yang biasa pasti. Karena kalau berdoa biasa itu tak terhitung pasti. Ya, tiap hari berdoa udah terhitung. Tapi ini tentu berdoa dengan pergumulan, dengan doa puasa bukan sampai 3 kali. Supaya duri dalam daging yang kita tidak tahu apa itu duri dalam daging. Tapi itu pasti sesuatu yang tidak nyaman. Karena duri dalam daging itu kan sesuatu yang tidak enak. Ini sesuatu yang disebut dan kelemahan. Ya, ada yang menafsirkan ini keadaan fisiknya yang lemah, yang punya penyakit atau penglihatannya yang karena ditafsirkan dari banyak tulisannya, dia tuliskan gede-gede, katanya tulisannya besar-besar. Mungkin karena matanya kurang jelas gitu. Ada yang mengatakan, oh itu penyakit lambung. Ya makanya dia katanya harus minum, dia anjurkan Timotius untuk minum itu dengan campuri anggur untuk pencernakan. Dari situ ditafsir, oh itu mungkin Paulus sakit lambung misalnya. Kita tidak tahu apa yang masalah, tapi itu pasti tidak enak. Tapi apa jawab Tuhan? Doa 3 kali, jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku. Tidak dijawab seperti apa yang dia minta. Apa kita lebih baik dari Paulus? Apa kita berdoa lebih sungguh-sungguh dari Paulus? Paulus yang berdoa seperti itu, jawaban Tuhan tidak. Jadi Tuhan menjawab tidak kalau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan berhak mengatakan tidak. Tentu ada maksud Tuhan gitu ya. Tuhan punya rencana. Yang ketiga, Tuhan punya rencana dan kehendak lain dan akan memimpin kita pada rencananya itu. Yang tentu pasti berbeda gitu dengan kehendak dan rencana kita. Ya, karena Tuhan harus mengatakan tidak. Karena dia punya rencana yang lain. Kehendak yang lain dalam kehidupan kita. Sehingga dia harus melakukan sesuatu yang berbeda seperti yang tidak seperti yang kita minta. Supaya kita dipimpin ke sana. Nah contohnya itu Elia. Ya ketika Elia yang nabi yang hebat ini, ya nabi yang besar ini, ya, dan saya baru tahu kalau waktu ke Israel tuh bahwa Elia ini seorang nabi yang dihormati setelah Musa, ya, setelah Musa karena ketika ada anak-anak itu disunatkan, ya, umur 8 hari kan mereka dibawa ke sinagog itu, ke rumah ibadah mereka. Ibu dan anak itu duduk di kursi Elia katanya, di kursi Elia. Saya tanya kepada guide-nya itu kenapa kursi Elia, kenapa kok tidak kursi Musa? Guide-nya tidak bisa jawab. Ya memang sudah tradisinya begitu. Ternyata Elia itu punya kedudukan yang sangat penting juga di Israel. Jadi Elia ini nabi yang besar, ya nabi yang luar biasa, yang bisa berdoa tadi api turun, misalnya turunlah api, ya, dengan luar biasanya Elia ini membawa Israel itu balik kepada Tuhan. Tapi dia minta mati. Ya ketika dia hanya baru mendengar bahwa Isabel itu kan membunuh dia. Isabel akan mencari dia, membunuh dia. Lalu dia lari. Ya dia lari dan di tengah pelariannya itu dia putus asa. Dia mengatakan cukuplah Tuhan. Sampai di sini. Ambillah nyawaku. Tuhan jawab. Apakah Tuhan bisa membawa Elia mati, bisa bawa rohnya? Sangat gampang bagi Tuhan. Dan tiba-tiba didatangkan ular berbisa, itu kan di padang gurun. Padang gurun itu banyak ular berbisa. Dipatok sama ular berbisa, mati dia. Tapi Tuhan, apakah Tuhan buat itu? Tidak. Ya dia tertidur di situ lalu dibangunkan Tuhan. Hei Elia, bangun. Lalu dia melihat ada roti di situ, ada daging, makan. Malah dikasih makan. Minta mati malah dikasih makan supaya kuat untuk lari lagi.
sampai 40 hari lagi dia lari. Kenapa tidak dijawab? Untuk mati. Karena Tuhan masih punya rencana besar bagi Elia. Apa rencananya? Disuruh mengurapi Elisa, bukan Elia, Elisa. Untuk menggantikan dia. Nah, ini kan nabi besar yang harus mengurapi seorang nabi yang menggantikan dia. Lalu Hazael, Yehu, ini raja-raja yang punya peranan penting untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi Elia itu tidak dijawab doanya untuk mati karena Tuhan punya rencana besar kepada Elia ini, yaitu mengurapi orang-orang kunci. Ya, Elisa akan menggantikan dia, dan Hazael, Yehu ini orang-orang raja-raja yang akan melaksanakan kehendak Tuhan di bumi ini. Jadi Tuhan itu kadang tidak menjawab doa kita. Kenapa? Dia punya rencana yang lebih besar, dan lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang kita minta supaya Tuhan selesaikan masalahku Tuhan. Selesaikan masalahku. Tuhan bilang enggak. Kenapa? Karena dengan masalah itu kita dipimpin gitu. Dipimpin untuk melihat rencana yang lebih besar. Ya, melihat rencana lebih besar, dan kita dipimpin ke sana untuk masuk dalam rencana Allah. Seperti Elia tadi. Jadi kalau kita tidak jawab doa kita, mari cari apa sih yang Tuhan mau. Jangan langsung ngomel, marah. Oh, kok Tuhan tidak sayang saya? Kok Tuhan itu biarkan saya? Kenapa Tuhan? Protes kita. Bukan tanya kenapa Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tunjukkan kepada saya. Saya protes, marah. Ya, protes. Tanyanya itu dengan marah. Kenapa? Apa salah saya? Tidak ada yang salah kok. Tidak ada yang salah. Ya, mungkin memang ada kesalahan yang Tuhan kepingin tegur gitu. Ya, tapi mari kita perhatikan bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang besar dalam hidup kita. Yang dalam hal tidak menjawab doa kita, tidak menyelesaikan masalah kita, tidak mengubah keadaan kita. Ya, karena Tuhan punya rencana yang besar lewat kehidupan kita. Yang keempat, apa sih yang Tuhan mau dengan tidak mengubah kita? Karena Tuhan mau melatih kita agar menjadi cakap dan kuat. Ya, mungkin kita punya masalah yang berat gitu ya, yang punya beban yang berat dalam hidup kita. Kita sudah berdoa, ya contohnya misalnya kita dalam kesulitan ekonomi misalnya. Ya, hari-hari ini banyak orang yang sulit dalam kehidupan ekonomi ya, karena banyak masalah yang terjadi, bahkan itu terjadi di seluruh dunia ini. Ya, Amerika yang katanya negara superpower goncang juga. Ya, banyak gelandangan di situ. Ya, hari-hari ini banyak orang yang menderita secara ekonomi. Ya, kita juga pasti ngalami, ibarat kita naik kapal yang besar itu, satu goncang ya semua tergoncang gitu. Ya, kesulitan ekonomi terjadi di mana-mana. Lalu kita berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Ya, Tuhan bisa jawab, iya aku tolong, diberkati Tuhan. Tapi Tuhan bilang tunggu. Kadang-kadang Tuhan bilang tidak. Kenapa? Supaya kita itu terlatih. Ya, karena akan mungkin ada kesulitan yang lebih besar lagi. Waduh, tambah takut. Ya, akan terjadi kesulitan, jangan takut. Ya, kalau Tuhan sudah melatih berarti kita akan cakap menghadapi semua. Ya, kita akan cakap menghadapi semua. Ya, karena Tuhan sudah latih. Kita dilatih menjadi kuat gitu. Tuhan ingin melibatkan kita supaya kita menggunakan kemampuan kita sehingga kita jadi tambah cakap gitu, untuk menghadapi semua. Mari kita lihat contoh dalam Alkitab. Dalam Keluaran 14. Ya, dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai 14 itu bercerita tentang bagaimana
Israel itu keluar dari Mesir. Ini bangsa budak, ya bangsa yang tidak tahu berperang. Ya, ini Alkitab mengatakan tidak tahu berperang, tidak pernah ngangkat senjata, kerjanya hanya pegang cetok, ya buat bata, suruh bekerja sebagai budak membangun kota. Keluarlah mereka, satu bangsa yang buta akan perang gitu, tidak pernah perang. Lalu ketika keluar dari Mesir itu, Fir'aun itu merasa menyesal, loh kok dilepas ini budak-budak ini. Lalu siapa yang akan meneruskan pekerjaan besar bangun kota ini? Lalu Fir'aun mengejar bangsa ini untuk ditangkap kembali, untuk dibawa balik. Orang-orang melihat, saya melihat ke belakang, loh kok ada pasukan yang sedang mengejar mereka. Sedang di depan itu ada laut Kolsom yang tidak mungkin diseberangi. Lalu Tuhan mengatakan, Musa berdoa dan Tuhan mengatakan di situ, Tuhan akan berperang untuk kamu. Itu ayat 14. Ya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kenapa diam saja? Sebab Israel tidak bisa lakukan apa-apa. Ayo mau perang, udah pasti ludes mereka. Karena mereka bangsa budak yang tidak pernah berperang gitu. Tidak mungkin menghadapi tentara yang datang ini dengan perlengkapan perang yang lengkap dengan kereta yang berkuda. Tidak mungkin melawan, pasti habis. Menyeberang, tidak mungkin. Ini laut Kolsom, ini laut yang dalam gitu ya. Yang kalau kita lihat gambar-gambar Musa membelah laut ini kelihatannya kan cetek ya. Tapi sebetulnya tidak, ini tidak, jalannya juga tidak rata gitu ya. Pasti tidak rata gitu. Ya, ketika mereka tidak bisa buat apa-apa, apa yang Tuhan buat? Kamu diam, aku yang perang ganti kamu. Nah, ini saat-saat ketika kita merasa tidak bisa apa-apa lagi, sudah mepet. Dan tidak bisa melakukan apa-apa. Waktu itu Tuhan akan turun tangan. Kita berdoa dan Tuhan akan bilang, oke, aku yang kerja, aku yang berkarya, kamu diam, doa. Tapi tidak selamanya seperti itu. Ya, ini saya sering kali ngalami gitu ya. Saya ingat ketika saya masih di Nusa Dua, saya melayani sebuah jemaat yang kecil. Saya merintis di situ, ada seorang orang kaya di situ, tapi semua tidak mau tahu gitu. Udah itu urusannya gembala gitu. Ya mau kontrak rumah dulu, saya dulu kontrak rumah untuk ibadah gitu. Kebutuhannya 4 juta. Lalu saya umumkan jemaat, ada beberapa, masih ada 15 orang gitu. Ayo kita sama-sama cuma dapat 100.000. Bayang ini 4 juta 100.000. Gimana ini Tuhan? Nah, lalu saya ingat saya punya beberapa perhiasan gitu ya. Karena ketika saya ulang tahun saya dapat cincin gitu, saya simpan. Lalu ada beberapa orang itu pernah memberikan perhiasan pas dengan pesan, ini besok buat istrimu, buat anakmu. Waktu itu saya kan masih bujangan. Udah saya jual semua, saya tidak pusing. Nanti kalau ada istri, ada berkat tersendiri, saya jual semua. Habis sudah. Masih tinggal 2 juta. Lalu saya punya sepeda, waktu saya pindah ke Bali itu saya punya sepeda yang CDI yang pertama itu, Yamaha CDI yang pertama keluar. Saya jual, saya ganti dengan Yamaha yang udah tak tahu tahun berapa itu. Supaya saya dapat duit gitu untuk kontrak rumah. Udah habis sudah. Masih tinggal 2 juta itu. 2 juta. Duh, gimana nih Tuhan? Angkat tangan saya, Tuhan, enggak bisa sudah, mau apa? Terus
timbul ide nulis surat. Proposal. Saya hubungi kakak saya di Surabaya karena dia punya komunitas katanya. Ini orang-orang cinta Tuhan. Oke, saya kirim. Tolong ini teman-teman yang punya cinta Tuhan ini bantu kami di sini. Apa jawabnya? Jawabnya, tidak bisa. Kami diajar di gereja kami harus peduli dengan gereja kami sendiri. Ayo, meminta siapa sekarang? Hanya katakan, Tuhan engkau yang punya pekerjaan ini Tuhan yang tanggung jawab. Saudara tahu, saya ngambil barang memang, ada jemaat yang buka toko bangunan itu, biasa utang dulu. Beberapa bulan kemudian, 4 bulan kemudian, sudah lunas itu semua. Dari mana? Gak tahu. Ya tiba-tiba ada wesel terus, ya dulu kan pakai wesel, gak ada m-banking, gak ada. Wesel tiba-tiba, loh siapa yang ngasih ini? Saya lihat loh, orang yang tidak terduga. Gak pernah saya ngomong, tapi Tuhan yang berperang. Ketika kita sudah kehabisan cara, stop sudah, usaha kita tidak bisa apapun, Tuhan yang turun tangan. Kita hanya berdoa. Tapi Keluaran 17 ayat 8 dan 13 itu ceritanya beda. Ini Israel sudah dalam perjalanan, sudah terlatih kayaknya mereka untuk berperang. Ya mereka mungkin sudah mental budaknya mungkin sudah terkikis sebagian. Nah ketika menghadapi bangsa Amalek ini, Tuhan suruh Musa menyuruh Yosua untuk perang. Lalu Musa naik ke bukit. Ini cerita yang klasik sejak anak-anak sekolah minggu ini. Yosua di bawah perang, Musa naik ke atas mengangkat tongkatnya. Itu lambang bagaimana Musa berserah kepada Tuhan. Lambang sebuah doa yang dinaikkan oleh Musa. Ketika tangannya lemah, Musa turun, kalahlah Israel. Yang di bawah itu kalah. Lalu naik lagi Musa, menang. Begitu seterusnya sampai Harun dan Hur yang ada di sebelahnya membantu Musa terus mengangkat tangannya dan akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh Israel. Kenapa kok suruh perang? Ya karena sudah bisa berperang. Jadi bagian kita, ayo kita kerjakan. Ya apa bisa kita kerjakan, kerjakan bagian kita. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, serahkan Tuhan, itu bagiannya Tuhan. Ya jangan menyerah, orang Jawa bilang serah bongkoan gitu ya. Pasrah bongkoan. Udah ini Tuhan, kerapmu Tuhan mau apa. Padahal kita bisa melakukan. Mari bagian kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, full. Ya, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bagian yang tidak bisa kita kerjakan itu bagiannya Tuhan. Juga dalam pelayanan begitu juga. Dalam pelayanan kita kan bagian kita yang melayani secara teknis. Ya mari kita perbaiki latihan. Ya dengan metode apa pakailah itu. Ya dengan metode dengan latihan misalnya mengubah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Beri yang terbaik. Yang tidak bisa kita kerjakan serahkan ke Tuhan. Apa yang tidak bisa kita kerjakan dalam pelayanan? Pelayanan apa saja? Ya, pelayanan di sini, pelayanan di luar, pelayanan apa saja yang kita kerjakan itu harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Dengan latihan mungkin. Ya kalau di sini latihan dengan teknik yang baik. Apa yang tidak bisa kita kerjakan adalah menyentuh dan merubah orang. Ya pelayanan gereja ini adalah pelayanan merubah manusia. Itu tidak bisa. Kita mau nasihati orang gini mendal, tidak mungkin. Kecuali Tuhan yang merubah. Nah di sini perlu peranan doa. Menyerahkan kepada Tuhan. Teknis, yuk kita latihan. Yuk kita perbaiki, kita pakai metode pelayanan yang mungkin lebih baru, yang bisa, yang relevan dengan zaman ini. Tapi ada bagian yang tidak bisa kita buat, itu bagiannya Tuhan.
kerjakan bagian kita dengan baik, lalu selebihnya adalah bagian Tuhan. Nah, kalau kita lihat tadi, ya, bahwa Tuhan itu kadang-kadang tidak jawab doa kita. Lalu untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita berdoa? Kalau doa itu tidak selalu menyelesaikan masalah, tidak selalu merubah masalah. Untuk apa? Yang pertama adalah kita siap menerima semua keputusan Tuhan dengan rela. Seperti Yesus berdoa, ya Bapa, kalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ini diucapkan Yesus setelah lewat pergumulan yang berat itu. Oh, dia bisa berdoa, kalau boleh cawan lalu, tapi kalau tidak, biar kehendak-Mu jadi. Ini dialami oleh Yesus setelah dia bergumul dalam doa. Jangan bayangkan Yesus itu sesosok yang hebat loh. Enggak, dia bergumul di Getsemane dalam keadaan ketakutan yang dahsyat. Untuk mengucapkan ini enggak gampang ini, bukan kehendakku jadi. Ini butuh pergumulan setengah malam. Dan dia berdoa supaya bisa mengucapkan bukan kehendakku jadi. Lewat doa, pergumulan. Jadi dengan doa kita akan dikuatkan untuk menerima semua. Dan kita akan dikuatkan menerima itu. Ya, Lukas 22 ayat 43 mengatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Dikuatkan untuk menjalani apa yang didoakan tadi. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Artinya dia harus pikul salib. Dan ini butuh kekuatan. Tuhan akan menguatkan kita. Ketika kita berserah, dan Tuhan akan kuatkan kita. Itu butuhnya doa. Kalaupun doa itu dijawab tidak oleh Tuhan, tapi paling tidak kita bisa menerima semua keputusan Tuhan itu, dan kita dikuatkan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kesimpulannya adalah tetaplah berdoa. Sekalipun doa tidak mengubah segala sesuatu, tetapi Tuhan itu mengubah sesuatu, yaitu mengubah diri kita lewat masalah yang sedang kita hadapi. Jadi doa itu sesungguhnya tidak mengubah segala sesuatu, tapi mengubah sesuatu. Apa? Entah itu mengubah masalah kita, kalau tidak dia mengubah kita, mengubah diri kita. Itu sebabnya kita harus tetap berdoa gitu. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, jangan lepas berdoa. Kalaupun hari ini kita sudah dalam keadaan yang baik-baik saja, kita sedang dalam keadaan yang tidak ada masalah, tetap berdoa. Kenapa? Karena kita butuh kekuatan terus. Kita butuh diubah dari hari ke hari. Saya akan tutup khotbah ini dengan quote yang ditulis oleh Bunda Teresa ini. Dia mengatakan begini, dulu saya berdoa untuk jawaban, tetapi sekarang berdoa untuk kekuatan. Nah, kita kan butuh kekuatan setiap hari karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita butuh kekuatan. Dulu saya percaya bahwa doa itu mengubah banyak hal, tetapi sekarang saya tahu bahwa doa itu mengubah kita dan kita mengubah banyak hal. Dan kekuatan yang Tuhan berikan, kita bisa mengubah banyak hal, mengubah situasi yang murung. Kita bisa berubah menjadi situasi yang ceria. Kita yang mengubah. Jadi kita tidak terpengaruh oleh apapun. Kita yang mempengaruhi situasi. Ya, jangan tertekan dengan apapun yang terjadi, tapi kita yang menguasai. Itu hanya bisa dijawab kalau kita berdoa. Jadi tetaplah berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan satu nyanyian yang mengatakan, bila kau rasa gelisah di hatimu,
Percaya bahwa Yesus tidak jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa. Jangan berhenti berdoa. Ya, kalau hari-hari ini kita sedang dalam masalah, kita sedang menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Kita menjadi tertekan dengan keadaan itu. Mari kita berdoa. Karena kita tahu bahwa Yesus selalu mendengar doa kita. Dan jawabannya itu akan menguatkan kita setiap hari. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Jawaban bagi hidup ini. Sebenarnya berseru kepadanya setiap hari, setiap ada masalah. Percayalah dia akan peduli dengan kita. Hari ini kalau kita sedang masalah, datang kepadanya, bawa masalahmu, ceritakan kepadanya. Dia adalah Allah yang begitu dekat dengan kita. Dia hanya sejauh doa. Mari kita berserah kepadanya dalam pemahaman. Kita menyerahkan jawaban doa itu kepadanya. Apa yang dia jawab, entah dia mengatakan iya atau tidak atau tunggu, itu pasti yang terbaik. Yang terbaik di pemandangan dia. Mungkin hari ini kita sedang masalah dan kita dibawa kita pulang dari tempat ini. Tuhan bisa jawab segera. Atau Tuhan bilang tunggu. Atau Tuhan bilang tidak. Itu yang terbaik untuk kita. Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh nyanyian ini. Haleluya. Masih ada seorang penolong bagimu.
kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Sementara musik akan mengalun terus. Mari serahkan dirimu kepada Tuhan. Bawa masalahmu di hadapannya. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Haleluya Tuhan. Kau tahu hati kami Tuhan. Kau tahu beban kami. Kau tahu masalah kami Tuhan. Dengar kami Bapa. Dan Kau menjawab kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Yesus Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, Kau dengar kami. Oh Tuhan, tidak satu pun yang terluput dari perhatian-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang penuh kasih, yang mengerti keberadaan kami Tuhan. Kau memahami kami Tuhan, karena Kau pernah mengalami menjadi manusia bagi kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ia hanya sejauh doa. Kami mengucap syukur sekali lagi kepada-Mu ya Bapak untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang telah memberkati kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu hari-hari yang akan datang. Kami percaya Kau tidak pernah akan meninggalkan kami sendiri. Itu sebabnya kami boleh menyerahkan hidup kami dan segala pergumulan kami, segala kelemahan kami ya Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau menyertai kami dalam kami bekerja, melayani, mencari nafkah kami ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan memelihara keluarga kami. Hindarkanlah kami dari semua yang jahat ya Bapak. Tuhan menolong kami menghadapi tantangan kehidupan ini. Berikanlah kami hikmat untuk menyelesaikan semua masalah kami dan mengerjakan semua tugas-tugas kami ya Bapak. Kami percaya juga Tuhan menolong saudara-saudara kami yang sakit ya Tuhan. Jamalah mereka, berikanlah kekuatan kepada mereka. Jamalah mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan juga beracara di tengah-tengah seluruh keluarga kami, anak-anak kami, pendidikan mereka ya Tuhan, di mana mereka bersekolah, berkatilah sekolahnya. Tuhan berkati ya Tuhan, sekolah Bintang Harapan juga. Tuhan terus berkarya lewat sekolah ini untuk memberkati masyarakat di daerah ini. Terima kasih Bapa, kami sebentar pulang meninggalkan tempat ini. Kami percaya tangan-Mu mengawali kami, menolong kami, dan memberkati kami pada pagi hari ini, supaya kami pulang dan menjadi berkat dimanapun Engkau utus kami. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Kami persembahkan seluruh ibadah kami dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan.
dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberkati Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dan keselamatan. Amin. Diberkatilah dan keamanan. Amin. Diberkatilah dan kedamaian. Amin. Diberkatilah dan kemakmuran. Amin. Diberkatilah dan kesehatan. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa itu yang akan melimpah atas hidupmu. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Dan Yesus Kristus dengan damai sejahtera dan kasih sayang yang besar akan menyertai saudara dimanapun engkau ada. Roh Kudus menuntun saudara, mengurapi saudara, memakai saudara sekalian menjadi berkat dimanapun engkau ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara bergabung dalam komunitas sel terdekat untuk bersekutu dan dibangun di dalam iman. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Hari Rabu ibadah wanita pukul 5 sore di gereja. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja pukul 4 sore di gereja. Ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi. Ibadah sekolah minggu pukul 8:30 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4 sore. Harap seluruh jemaat mengisi data jemaat. Formulir ada di belakang atau dapat mengisi pada Google Form. Link sudah dibagikan di grup WhatsApp gereja atau dapat menghubungi Bapak Gembala. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Setelah ibadah ini ada pemeriksaan kesehatan dan tea break. Mari bergabung bersama-sama untuk bersekutu. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan Yesus memberkati.